pribadi yang Anda pikirkan. Anda perlu sejenak membayangkan diri sebagai supervisor dan tanyakan siapa yang akan Anda rekomendasikan untuk menerima promosi jabatan. 1. Sekretaris yang menghabiskan waktu dengan membaca majalah saat atasannya keluar kantor, atau sekretaris yang menggunakan waktunya mengerjakan berbagai hal kecil untuk membantu atasannya menyelesaikan tugas begitu atasannya kembali ke kantor. 2. Karyawan yang berkata, "Oh baiklah, saya bisa saja memperoleh pekerjaan baru. Jika perusahaan tidak suka kinerja saya akan mengundurkan diri." Atau karyawan yang memandang kritik sebagai hal membangun kemudian mencoba melaksanakan tugas berkualitas dengan tulus. 3. Tenaga penjualan yang bilang kepada konsumen, "Oh, saya sekedar menjalankan perintah perusahaan. Perusahaan menyuruh saya mendatangi Anda dan mencari tahu apa yang Anda perlukan." Atau tenaga penjualan yang berkata, "Pak Brown, saya ada di sini untuk membantu Anda." 4. Mandor yang berkata kepada seorang karyawan, "Sesungguhnya saya tidak suka pekerjaan saya. Para atasan memberi saya tugas terlalu berat. Saya tidak mengerti pembicaraan mereka." Atau supervisor yang berkata, "Pasti ada hal yang kurang menyenangkan dalam pekerjaan apapun. Namun saya yakinkan Anda bahwa para direksi sangat berkualitas dan kompeten. Mereka akan memperlakukan kita dengan adil." Bukankah sudah jelas mengapa banyak orang tertahan di posisinya? Pola pikir mereka mencegah mereka maju. Seorang eksekutif periklanan pernah menceritakan pelatihan informal yang diadakan agensinya untuk melatih orang baru yang kurang berpengalaman. Berdasarkan kebijakan perusahaan, kami merasa pelatihan awal terbaik adalah menugaskan para pemuda yang kebetulan adalah lulusan perguruan tinggi menjadi pengantar surat. Mereka pasti menolak karena mereka merasa tidak perlu kuliah 4 tahun untuk mengambil surat dari satu kantor ke kantor lainnya. Tujuan kami adalah memberi masukan maksimum kepada banyak hal yang harus dilakukan di agensi kami. Setelah ia mengenal lingkungannya, kami memberinya pekerjaan yang sesungguhnya. Meskipun kami sudah menjelaskan mengapa pemuda itu harus memulai tugas sebagai pengantar surat, ia merasa itu pekerjaan yang remeh dan tidak penting. Bila mana itu terjadi, kami sadar sudah memilih orang yang salah. Jika dia tidak bisa membayangkan pentingnya bertugas sebagai pengantar surat, ia tidak akan memiliki masa depan dalam bisnis agensi. Camkan, para eksekutif terlebih dahulu menjawab, pekerjaan apa yang sedang ia lakukan saat ini, sebelum menjawab pertanyaan, apa yang akan ia lakukan pada level berikutnya. Berikut adalah logika mudah, terus terang, dan masuk akal. Bacalah kalimat ini sedikitnya 5 kali sebelum Anda membaca alinea selanjutnya. Orang yang menganggap pentingnya pekerjaannya akan menerima sinyal mental tentang cara melakukan tugasnya lebih baik. Dan tugas yang lebih baik berarti tidak banyak promosi jabatan, lebih banyak uang, lebih banyak prestis, dan lebih banyak kebahagiaan. Kini, kita tahu bagaimana seorang bocah dengan cepat menyerap sikap kebiasaan, ketakutan, dan kegemaran orang tuanya. Entah itu kegemaran terhadap makanan, perangai, pandangan politik dan religius, atau tipe perilaku tertentu. Seorang bocah adalah cerminan hidup dari pola pikir orang tua atau pengasuhnya, karena bocah itu belajar dengan meniru. Begitu pula dengan orang dewasa. Kita terus meniru orang lain seumur hidup kita, dan kita meniru pemimpin dan supervisor, karena pola pikir dan tindakan kita dipengaruhi oleh orang-orang tersebut. Anda dapat mengeceknya dengan mudah. Amati salah satu teman Anda dan atasannya. Perhatikan kemiripan keduanya dalam berpikir dan bertindak. Teman Anda meniru atasan atau rekan kerjanya dengan berbagai cara pilihan kata dan kata-kata slang. Cara ia merokok, perilaku dan ekspresi wajah, pilihan pakaian, serta kegemaran otomotif, dan masih banyak lagi. Cara lain memandang kekuatan meniru adalah memperhatikan sikap karyawan, lalu membandingkan sikapnya dengan sikap atasannya. Saat sang atasan merasa canggung, tegang, dan khawatir, maka rekan-rekan kerjanya menampakkan sikap serupa. Namun ketika atasannya merasa gembira dan tenang, bawahannya pun merasa demikian.
Kesimpulannya, cara kita memandang pekerjaan kita menentukan cara bawahan kita memandang pekerjaannya. Sikap Sikap kerja bawahan kita merupakan cerminan langsung dari sikap kerja kita. Ingatlah, kelebihan dan kelemahan kita akan muncul dalam perilaku orang lain yang menjadi bawahan kita. Sama seperti seorang bocah mencerminkan sikap orang tuanya. Pertimbangkanlah satu karakteristik orang sukses, yaitu antusiasme. Anda pernah memperhatikan bagaimana orang tenaga penjualan yang bersemangat dapat mempengaruhi Anda untuk membeli barang dagangannya? Atau pernahkah Anda amati bagaimana seorang pendeta atau pembicara lain memiliki jemaat atau peserta yang antusias, waspada, dan sigap? Jika Anda antusias, orang di sekitar Anda pun akan antusias. Namun, bagaimana kita bisa mengembangkan antusiasme? Langkah dasarnya sederhana saja. Berpikirlah dengan antusias. Tanamkan sikap berpandangan maju dan optimis, yaitu perasaan bahwa tanggung jawab tertentu hebat dan Anda mendukungnya 100%. Anda adalah pribadi yang Anda pikirkan. Berpikirlah antusias dan Anda pun akan antusias. Bersemangatlah menyelesaikan tugas untuk memperoleh hasil kerja berkualitas tinggi. Orang lain akan menangkap antusias yang Anda pancarkan dan Anda akan tampil prima. Namun jika Anda berlaku curang dalam menggunakan dana, persiapan, dan waktu di kantor, apa yang bisa Anda harapkan dari bawahan Anda? Jika Anda selalu datang terlambat dan pulang lebih cepat, apa yang akan dilakukan bawahan Anda? Jika kita berpikir positif tentang pekerjaan kita, bawahan kita pun akan berpikir positif juga tentang pekerjaannya. Ingat, atasan kita menilai kinerja kita dengan mengukur kualitas dan kuantitas kinerja yang kita peroleh dari laporan orang lain. Perhatikan cara berikut. Siapa yang akan Anda pilih sebagai manajer penjualan wilayah, manajer penjualan cabang yang memiliki tenaga penjualan berkinerja baik, atau manajer penjualan cabang yang tenaga penjualannya bekerja biasa-biasa saja? Atau siapa yang Anda rekomendasikan sebagai manajer produksi, supervisor yang departemennya sukses mencapai target produksi, atau supervisor dengan departemennya yang tidak berprestasi? Ada dua saran agar orang lain bersikap lebih positif terhadap Anda. Satu, selalu tampilkan sikap positif terhadap pekerjaan Anda sehingga bawahan Anda pun berpikir positif. Dua, ketika Anda bekerja setiap hari, tanyakan pada diri Anda, apakah saya bernilai untuk ditiru orang lain? Apakah saya bangga menyaksikan bawahan meniru kebiasaan saya? Menyemangati diri Anda beberapa kali sehari. Beberapa waktu lalu, seorang tenaga penjualan otomotif mengisahkan teknik mendulang sukses yang dikembangkannya. Itu sangat mengesankan. Bacalah kisahnya. 2 jam sehari saya harus menelpon calon pembeli untuk membuat janji presentasi. Ini masalah besar. Ketika saya mulai menjual mobil 3 tahun lalu, saya merasa malu dan takut. Saya pun sadar suara saya terdengar takut saat menelpon. Orang-orang yang saya telepon itu dengan mudah berkata mereka tidak tertarik lalu menutup telepon. Manajer penjualan saya selalu mengadakan pertemuan setiap Senin pagi. Itu menginspirasi sekaligus menenangkan perasaan saya. Selain itu, saya harus lebih banyak berpresentasi pada hari Senin. Namun masalahnya, setiap hari Senin itu mudah luntur pada hari-hari berikutnya. Kemudian terlintas ide di benak saya. Jika manajer penjualan saya bisa menginspirasi saya, mengapa saya tidak mampu menginspirasi diri sendiri? Mengapa saya tidak sanggup menyemangati diri sebelum menelpon? Saya memutuskan mencoba ide tersebut hari itu juga. Diam-diam saya berjalan menuju tempat parkir dan menemukan sebuah mobil kosong. Selama beberapa menit saya berbicara pada diri sendiri. Saya bilang pada diri sendiri, saya seorang tenaga penjualan yang hebat. Saya akan menjadi yang terbaik. Saya menjual mobil sekaligus memberi layanan yang baik. Orang-orang yang saya telepon itu memerlukan mobil dan ingin membeli mobil dari saya. Nah, mulai saat itu tindakan menyemangati diri sendiri tersebut membuahkan hasil. Perasaan saya tenang, sehingga saya tidak lagi takut menelpon. Saya justru ingin menelpon banyak orang. Saya tidak lagi menuju tempat parkir dan duduk di mobil untuk menyemangati diri saya. Namun saya masih menggunakan teknik ini. Sebelum saya menelpon, dalam hati saya berkata, sayalah tenaga penjualan yang hebat dan saya akan sukses. Saya pun benar-benar sukses. Kisah di atas adalah ide yang bagus, bukan?
Untuk meraih kesuksesan, Anda harus merasa sukses dahulu. Anda harus menyemangati diri sendiri, kemudian merasa betapa hebat dan kuatnya diri Anda. Baru-baru ini dalam program pelatihan yang saya bimbing, saya meminta setiap peserta menyampaikan presentasi selama 10 menit sebagai pemimpin. Salah seorang peserta mempresentasikannya dengan buruk, lutut dan tangannya gemetar. Pria itu lupa apa yang harus diucapkannya. Setelah tercenung selama 5 atau 6 menit, ia akhirnya duduk karena kalah melawan perasaannya sendiri. Setelah sesi berakhir, saya berbicara cukup lama dengan pria tadi supaya dia hadir 15 menit lebih awal pada sesi berikutnya. Seperti yang dijanjikan, pada sesi selanjutnya dia datang 15 menit lebih awal. Kami berdua duduk berdiskusi tentang penampilannya semalam. Saya meminta mengingat sejelas mungkin apa yang dirasakannya 5 menit sebelum presentasi kemarin. Saya merasa ketakutan saat itu. Saya merasa akan tampil seperti orang tolol. Saya tahu saya akan gagal. Saya terus-menerus berpikir, siapalah saya sehingga menganggap diri saya seorang pemimpin. Saya mencoba mengingat kata-kata yang harus saya ucapkan, tapi yang saya pikirkan hanyalah kekalahan. Itulah jawaban dari masalah Anda, ucap saya. Sebelum bicara, Anda melemahkan mental Anda sendiri. Anda meyakinkan diri bahwa Anda akan gagal. Tak ayal, Anda tidak mampu tampil prima. Alih-alih membangun keberanian, Anda justru membangun ketakutan dalam diri Anda. Nah, sesi malam ini akan mulai dalam 4 menit. Inilah yang saya ingin Anda lakukan. Semangatilah diri Anda selama beberapa menit ke depan. Pergilah ke ruangan kosong di depan lorong dan katakan pada diri Anda, saya akan menyampaikan presentasi dengan hebat. Saya punya sesuatu yang harus didengar orang lain. Ulangi kembali kalimat-kalimat tersebut dengan mantap dan yakin. Lalu kembalilah ke ruang konferensi dan sampaikan presentasi Anda. Andai saja Anda berada di sana dan menyaksikan perbedaan penampilan pria itu pada malam berikutnya, malam sebelumnya, dan malam itu, kata-kata penyemangat yang mengena, teratur, dan singkat membantunya menyampaikan presentasi dengan baik. Moral dari kisah ini, berlatihlah memuji diri dan jangan pernah meremehkan diri sendiri. Anda adalah pribadi yang Anda pikirkan. Hargailah diri Anda karena Anda memang begitu berharga. Apa sampai sini aja dulu? Atau lanjut? Lanjut dulu, enggak apa-apa. Anda adalah pribadi yang Anda pikirkan. Hargailah diri Anda karena Anda memang begitu berharga. Bentuklah iklan menghargai diri Anda. Renungkan sejenak salah satu produk paling populer di Amerika, Coca-Cola. Setiap hari Anda sering melihat dan mendengar tentang Coke. Perusahaan Coca-Cola terus-menerus memikat Anda pada Coke demi sebuah alasan. Jika mereka berhenti memikat Anda mungkin akan melupakan Coke. Kemudian, perlahan tapi pasti, penjualan Coke akan merosot. Namun perusahaan Coca-Cola tak akan membiarkan hal itu terjadi. Mereka tetap memikat Anda pada Coke. Setiap hari kita menyaksikan banyak orang yang kehilangan semangatnya. Hidup segan, mati tak mau. Mereka sudah kehilangan semangatnya dan kehilangan sikap menghargai. Mereka bersikap masa bodoh. Mereka merasa dirinya kecil. Mereka merasa tidak bernilai. Karena mereka merasa demikian, itulah yang terjadi kemudian. Orang-orang semacam itu perlu menyemangati dirinya. Dia harus menyadari dirinya itu pribadi yang luar biasa. Dia memerlukan keyakinan tulus dan jujur pada dirinya sendiri. Tom Stanley adalah pemuda cekatan yang antusias. Secara teratur, Tom menyemangati dirinya 3 kali sehari dengan apa yang dinamakan iklan 60 detik Tom Stanley. Dia membawa iklan pribadinya kemanapun. Beginilah bunyi iklannya. Tom Stanley, perkenalkan Tom Stanley, pribadi yang amat penting. Tom, Anda adalah pemikir besar, jadi berpikirlah besar. Berpikirlah tentang besar tentang apapun. Anda mampu menyelesaikan pekerjaan penting, jadi lakukan pekerjaan yang penting. Tom, Anda yakin terhadap kebahagiaan, kemajuan, dan kemakmuran. Jadi, ungkapkan tentang kebahagiaan saja, ungkapkan tentang kemajuan saja, ungkapkan tentang kemakmuran saja. Anda memiliki semangat yang luar biasa, Tom. Jadi, terapkan semangat itu dalam diri hidup Anda. Tidak ada yang sanggup menghentikan Anda, Tom. Tom, Anda sangat antusias. Biarkan antusiasme Anda muncul. Anda tampak hebat, Tom, dan Anda merasa hebat. Pertahankan itu. Tom Stanley,
Kemarin Anda adalah orang hebat dan kini Anda pun akan menjadi lebih hebat. Maju terus Tom, pantang mundur. Iklan pribadi inilah yang menempat Tom menjadi pribadi yang dinamis dan sukses. Sebelum mulai menyemangati diri sendiri, kata Tom, saya merasa rendah diri terhadap siapapun. Kini saya sadar bahwa saya sanggup mengalahkan perasaan itu dan menang. Saya akan selalu menang. Berikut adalah cara menyusun iklan. Menghargai diri Anda. Pertama, pilih aset Anda, yaitu kekuatan Anda. Tanyakan pada diri Anda, apakah kualitas terbaik saya? Jangan malu menyebutkan kelebihan-kelebihan Anda. Kedua, tulis kekuatan tersebut dengan kata-kata Anda sendiri pada secari kertas. Tuliskan iklan Anda. Bacalah kembali iklan Tom Stanley. Amati caranya berbicara dengan Tom. Berbicara langsung dengan diri Anda. Jangan memikirkan orang lain kecuali diri Anda, karena Andalah yang mengucapkan iklan Anda. Ketiga, ucapkan iklan Anda dengan lantang di ruang tertutup minimal sehari sekali. Berbicara di depan cermin sangat membantu Anda. Gerakan tubuh Anda saat berbicara, ulangi iklan Anda dengan lantang dan bersemangat. Buat darah Anda berdesir cepat. Hangatkan tubuh Anda. Keempat, bacalah iklan Anda diam-diam selama beberapa kali setiap hari. Bacalah sebelum Anda menghadapi apapun yang membutuhkan keberanian. Bacalah setiap kali Anda merasa kecewa. Bacalah iklan tersebut kemanapun Anda pergi, lalu terapkan. Ada satu hal lagi. Sebagian besar orang mungkin menertawakan teknik mendulang kesuksesan ini. Penyebabnya, mereka tidak percaya kesuksesan bertumbuh dari pola pikir yang terarah. Namun saya mohon, abaikan saja pendapat tersebut. Anda bukanlah pribadi yang biasa-biasa saja. Jika Anda meragukan kekuatan dasar dari prinsip menghargai diri sendiri, bertanyalah pada orang yang paling sukses yang Anda kenal. Seperti apa pola pikirnya? Tanyakan itu, kemudian mulailah menghargai diri Anda. Kembangkan pola pikir. Kembangkan pola Oke, pikir Anda. Kayaknya udah ya. udah aja. Oke, teman-teman, ada dapat sesuatu? Karena kalau kayaknya saya perlu bikin iklan pribadi juga deh. Ini mumpung pas, ya kan? Sorry, nggak pas juga ya. Ini hari Kamis, oh ya? Ya, Ya, ini hari Kamis ya. Nggak apa-apa deh. Ah, kita buat iklan ya. Ini masing-masing teman-teman di sini ya. Nanti buat iklan pribadi. Nanti ngobrol dengan para mentornya, dengan para upline-nya, ya. Eksekutif diamond ke atas, ya. Nanti bagaimana kalau Selasa nanti kita bacakan iklan kita? Itu seru loh. waduh. Loh, iya kan loh. Ingat loh, di buku ini kan ditulis kan bahwa tadi mana ya? Eh, yang paling penting Berlatihlah itu adalah mengerti. terapkan. Nah, ya kan. Jadi kalau Nah, kita cuma baca doang, ya kan kita cuma baca, tapi kalau kita nggak praktekkan percuma, ya kan. Jadi ini juga yang saya kasih PR nggak cuma teman-teman ya, tapi para mentor tolong ya, PR-nya dicek, ya. Tolong para mentor, PR-nya dicek, teman-teman, ya kan. Coba deh buat iklan diri sendiri, ya. Buat iklan diri sendiri, ya. Dan ini Anda harus pegang, ya. Ya mungkin buat teman-teman yang pernah pernah ikut MLK, sebetulnya ide sesi saya cermin itu ya dari sini sebetulnya, ya kan? oh, Karena kita kan teman-teman kan nanya loh, ngapain sih ini pembicara satu ini kok selalu nyari cermin? Nah ya itu sebetulnya idenya dari sini, ya kan? Jadi eh, nggak perlu nunggu MLK, ya kan? Kita mulai dari sini aja. Jadi PR ya teman-teman. Jadi buatlah iklan diri Anda, ya itu nanti hari Selasa nanti kita akan ngomong sama-sama. Yuk, ada yang lain? moralnya cuma satu, berlatihlah memuji diri dan jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jadi kita bebas ya menulis apa aja ya. Oh.
Ya bebas bebas. C, tapi yang menarik itu gini, C. Mungkin boleh ini aja deh. Teman-teman pernah nggak merasa pada waktu contoh ya, mau membuat iklan diri itu merasa sungkan. Apa ya? Sungkan tuh apa ya? Nggak enak, ya kan? Contoh ngomong bahwa saya adalah orang hebat, saya adalah orang luar biasa, saya inspirasi keluarga, saya andalan keluarga saya yang bertanggung jawab atas keluarga saya adalah suami yang luar biasa, ya kan? Pernah nggak pada waktu mau mengatakan hal ini itu merasa kayak apa ya itu sungkan? Teman-teman bisa Kayak translate nggak? Apa ya? insecure, Insecure, wes. Ini bukan translate, ini malah nambah kosakata baru. kayak lip service nggak sih? Nggak. Pernah nggak teman-teman cerita apa sih hambatannya? Yuk kita diskusi hari ini. Menarik, menurut saya menarik karena secara teori, sekali lagi, secara teori kita tahu bahwa kita harus melakukan hal itu kan. Tapi apa sih hambatannya? Boleh nggak sharing teman-teman? Hambatannya mungkin karena kondisi hari ini gitu loh. Karena mungkin melihat kondisi hari ini misalnya contoh dulu aku pun juga kan berlatih ya kalau bahasa hari ini kan yang dibahas iklan tapi kalau yang lagi rame di medsos kan namanya manifest diri wes ya Nah, ya kan bener nggak gitu kan berusaha memanifestasi gitu kan kenapa kok manifesting itu kadang nggak tercapai ya ini karena iklannya nggak dibuat gitu. Jadi kalau dulu sih saya rasanya ya karena ngeliat diriku sendiri. Jadi misalnya kalau pas mau ngomong Sari ini wanita hebat, Sari wanita diberkati, tapi kadang rasa mana diberkatinya, kok hidupku sengsara gitu. Dulu alami gitu loh. Ini hidup nggak dapatnya pelajaran tok, nggak dapat yang lain gitu kan. Nah itu karena melihat kondisi yang terjadi maka mulutnya nggak bisa berbicara gitu. oke, oke, benar. Ada yang lain, ada yang lain. Oh, Pak Ronald sudah siap mau bicara tuh. Kalau saya mungkin 2 poin. Satu, eh, jadi khawatir atau takut merasa dicap sombong. Dua, Hmm. jadi nggak berani melakukan karena terus jadi membandingkan dengan yang lain. Gimana tuh? Maksudnya membandingkan dengan yang lain tuh gimana? Misalnya tadi ya kayak Sari tadi, aku orang sukses. Sukses opo? Wong peringkatku diamond rak tekan-tekan. Diamond aja nggak nyampe-nyampe. Ingat, bahasa Indonesia please. Ya. Udah kayak lebay itu Mbak Mia bilangnya nanti Oh, ngomongnya kayak lebay. kok kayak Oke. lebay gitu. Iya, benar. Mungkin kayak ngerasa dilihatnya sama kondisi hari ini gitu. Kayak yang tak rasain dulu kan gitu. Maksudnya hari ini aku masih belum apa-apa, aku masih ngerasa prestasi ya belum dapat yang gimana gitu. Tapi kok harus ngomong aku nih berprestasi, aku nih yang diberkati, aku nih yang gini-gini gitu. Hmm. Itu bisa jadi karena kita jarang memuji diri sendiri. Betul. Nah, Dan saya kenapa? Nah, ini yang menarik. Oh, gitu. dan ini tuh aku juga sebenarnya mau cerita ya apa ya meremehkan diri sendiri ini beberapa kali sih aku ditegur sama aprenku ya tuh Yang mana? kayak bahasa kalau pakai bahasa Jawa tuh ngomongnya gini awak kok disepatani terus gitu jadi badan kok diomongin jelek terus gitu kadang kan kalau saya waduh aku nih kelupaan nih aku nih memang aku bikin tuh nggak jadi-jadi aku tuh gini gitu. Nah pada saat saya ngomong gitu ya ya apalagi saya lalu ngomong gitu awak kok disepatani itu badan kok diomongin jelek terus dan mulai belajar hal yang baru mulai ngomong iya Sari bisa rapi iya Sari bisa ini gitu itu mulai sering hari ini tak ucapkan sih masih proses belajar. Iya, enggak apa-apa. Cuman yang kepengin saya diskusi hari ini itu saya ngelihat dari sudut pandangnya berbeda. Kalau di sini kan sudah jelas kita disarankan untuk ngomong positif, oke? Memberikan iklan yang baik. Lah, justru yang saya kepengin discuss, mungkin teman-teman eh, bisa sharing nggak? Kenapa kok nggak berani ngomong seperti itu? Tadi kalau dari apa Ronald kan udah cerita bahwa takut dicap sombong, ya kan? Terus apa tadi yang kedua? Eh, Membandingkan dengan membandingkan. yang lain. Gimana gimana nanti membandingkan tuh? Dari tadi loh, misalnya saya mau meyakini saya sukses, tapi membandingkan dengan yang lain,
Saya peringkatnya aja belum nyampe, dia udah nyampe. Oh, iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Ada nggak teman-teman yang lain pengen sharing? Ini sebetulnya kalau dari Mbak Mia menarik sih. Saya pengen Mbak Mia bisa bersuara nggak Mbak Mia? Boleh nggak brainstorming? Kita tuker pikiran. Mbak Mia bisa open mic nggak? Bisa kok. Bisa. Oke, yang menarik nih, ya kan, Mbak Mia. Sorry teman-teman, kenapa kok saya pengen menanyai Mbak Mia? Karena yang saya tahu, saya beberapa kali mendampingi Mbak Mia ketemu dengan teman-temannya, ya kan. Mbak Mia ini eh, kondisinya tuh berbanding terbalik dengan saya, ya kan. Kalau saya kan saya sering cerita kan bahwa kalau saya dulu prestasi itu jarang ada sebetulnya, sedangkan Mbak Mia ini punya banyak prestasi segudang, ya kan. Nah, boleh tahu nggak Mbak Mia? Mbak Mia kok bisa bilang kayak lebay itu kenapa Mbak Mia? Karena kan maksud saya itu gini Mbak Mia. Mbak Mia kan sebetulnya kan punya prestasi gitu loh. Dibandingkan saya itu malah nggak punya prestasi loh. Jadi Mbak Mia ini paskibra, Mbak Mia pernah paskibra sampai ke istana nggak sih? Ya kok tahun 93 sampai Oh, istana. wah, tuh teman-teman bisa bayangkan ya, dia tuh salah satu anggota paskibra yang sampai ke istana loh teman-teman ya kan. Maksud saya, kok bisa Mbak Mia tuh bilang lebay? Boleh sharing nggak Mbak Mia? Kalau kalau dulu mungkin eh kalau dulu mungkin ini ya hal kemenangan itu udah biasa jadi ini jalan terus aja. Tapi begitu sudah banyak kekalahan tuh akhirnya jadi kayak gini. Padahal teman-teman juga masih banyak yang menganggap eh, kamu tuh pasti orang berhasil. Masa tau kamu nggak keterima di universitas negeri? Gitu tuh pertanyaannya kan aneh jadinya. Hah? Ya Hmm. bisa tau wong aku aja. Loh kan kamu paskibraka, kan kamu ini biasanya gitu. Kayak kemarin aja Bu Lucy bilang, "Loh, tak pikir Mbak Mia tuh udah diamond loh. Kok sama-sama aku?" Aku udah langsung aduh. Nanti yang seperti yang diomongin sama Pak Ronald ya. Jadi kayak tanpa disadari akhirnya membandingkan orang lain. Ini menarik sih teman-teman. eh Apa ya? Makanya kadang-kadang saya tuh bingung ya. Kadang-kadang tuh lebih baik kalah dulu baru menang, apa menang dulu baru kalah ya. Kalau lihat jalannya tuh kayaknya kalau kalah itu kan kalah terus tuh biasa. Kayak anak-anak saya tuh kayak gitu. Dia kalah Hmm. terus. Terus habis itu menang, ya udah. Ya alhamdulillah menang gitu. Beda Nah, sama teman-temannya juga kayak saya juga sih yang sering menang habis itu kalah tuh kayak kayak apa ya? Jatuhnya susah terlalu untuk tinggi. bangkit gitu ya. Tapi ngomong-ngomong, thank you loh Mbak Mia, boleh sharing pengalaman hidupnya. Karena sekali lagi teman-teman, tidak gampang loh mau mengakui kegagalannya. Tapi saya juga pengen ngomong sama Mbak Mia, ya kan, bahwa ini adalah sebuah awal titik balik, ya kan. Kenapa? Karena sebetulnya salah satu kunci untuk kita bangkit adalah kita tuh mengakui dulu. Nah, apa yang membuat ya ini mungkin mungkin sharing pengalaman saya ya, meskipun kita kondisinya berbanding terbalik, ya kan, seperti anak-anaknya Mbak Mia yang bilang bahwa sudah terbiasa kalah, jadi menang tuh rasanya kayak oke gitu ya. Sedangkan yang terbiasa menang pada waktu kalah itu jadi jadi kayak apa ya, kayak sebuah hantaman, ya kan. Lah, kembali lagi sih sebetulnya ini kalau ini mohon maaf ya teman-teman, saya berbicara dari sisi sport karena saya dulu juga eh, apa namanya, saya dulu juga pemain, saya juga atlet, meskipun tidak tinggi, ya kan, saya atlet paling cuma di sekolah, ya kan. Tapi saya tuh membayangkan bahwa itu adalah sebetulnya mental sih, ya kan. Jadi eh, dan ini yang memang harus dilatih. Tadi saya sempat bergurau kadang-kadang tuh memang kita ini harus kalah dulu baru menang atau menang dulu baru kalah gitu kan. Padahal sebetulnya menurut saya teman-teman, sebetulnya kalah menang itu yang harus dilakukan adalah kita harus membiasakan hal itu, ya kan. Bahkan
kita harus belajar, ya kan, bahwa kalah itu sementara, dan ingat, menang itu juga sementara, ya kan. Jadi saya masih teringat, saya diingatkan kembali, ya kan, pada waktu saya mendengarkan sebuah podcast, eh, apa namanya, dari seorang stand up comedian. Saya lupa orangnya siapa, tapi dari stand up comedian. Menurut saya itu sangat menarik. Jadi satu hal yang dia ceritakan tuh gini teman-teman. Pada waktu mereka itu, jadi stand up comedian itu punya kebiasaan yang namanya open mic. Open mic itu nyoba. Mereka punya komunitasnya. Jadi entah seminggu sekali, ya kan? Seminggu sekali itu selalu ada, ya kan? Nah, orang ini ngomong gini. Satu hal yang salah satu kunci sukses stand up comedian dia bilang. Pada waktu misalnya hari ini dia melakukan open mic dan lucu, penonton tertawa terbahak-bahak, ya kan? Dia bilang besoknya itu nggak boleh, apa ya istilahnya, tidak boleh dilihat lagi. Jadi terus nggak boleh memelihara perasaan bahwa, wih kemarin aku lucu banget ya, wah kemarin penonton pecah banget loh. Itu dia bilang nggak boleh, gitu. Jadi yang sudah berlalu, biarkan berlalu, mikir ke depan lagi. Aku harus buat materi apa, gitu. Jadi itu yang saya bilang bahwa kalah itu sementara, bahwa menang itu juga sementara, ya kan? Jadi yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan adalah terus tumbuh. Makanya kan berbahaya. Orang kalah dipelihara berbahaya, orang menang dipelihara juga berbahaya. Itu. Bahkan ada quotes yang mengatakan bahwa me, apa ya? Mempertahankan gelar juara itu lebih sulit daripada memenangkan. Itu. Makanya kalau kita lihat ya, juara bertahan itu nggak banyak. Orang pernah juara dunia itu mungkin banyak, tapi yang mempertahankan juara itu nggak banyak, ya kan? Misalnya aja contoh kita di basket gitu ya, mohon maaf ya, saya anak basket soalnya ya kan. Misalnya kita ngomong di basket, salah satu kalau kita ngelihat NBA, ya kan, juara NBA itu klub-klub banyak yang juara, ya kan. Tapi yang spesial adalah yang juara berkali-kali. Bahkan yang menarik menurut saya, ya kan, itu seperti kita ngomong seperti Los Angeles Lakers atau Boston Celtics, ya toh. Yang mereka itu juara, betul-betul juara, kadang kalah, terus kalah, juara lagi, sampai belasan sampai puluhan kali, ya kan. Nah, ini menurut saya yang luar biasa, ya kan, dibandingkan ya, misalnya yang juara, ya kan, juara mungkin sekali, dua kali, setelah itu nggak pernah juara lagi. Itu. Jadi itu yang saya bilang bahwa sekali lagi bahwa mempertahankan itu memang tidak mudah. Tapi menurut saya itu tergantung dari caranya kita berpikir. Jadi kayak yang diceritakan sama stand up comedian itu betul-betul pada waktu itu saya kayak dapat sebuah inspirasi yang menarik gitu loh. Bahwa pada waktu mencapai sebuah keberhasilan, kayak contoh lah kita misalnya di sini di HD, ya kan? Apa sih hambatan teman-teman di sini? Seringkali pada waktu kita mencapai hari ini posisi diamond, ya kan? Atau mungkin hari ini ekspor fund, ya kan? Terus banyak orang merasa sudah menang segalanya, ya kan? Makanya kan saya juga sering ceritakan teman-teman, kadang-kadang di HD kita tuh dibuat lebih mudah hari ini. Itu bisa jadi berita baik, bisa jadi berita buruk, ya kan? Berita baiknya adalah baru itu mencapainya, ya kan? Kayak dulu, contoh saya sering kali ceritakan, dulu jalan-jalan luar negeri di HD itu omset satu tahun itu minimal 1 M, baru dapat. Tapi kan di HD, kita kan dipermudah hari ini. Sudah diamondnya cuma 5 manajer, dulu 8, sekarang cuma 5, ya kan? Terus kita diamond 9 kali atau 12 kali, ya intinya ekspor fund itu kita sudah bisa menikmati jalan-jalan luar negeri, atau mungkin jalan-jalan dengan fasilitas bintang 5, ya kan? Akan tapi, justru masalah pun sering timbul pada waktu, saya perhatikan ya teman-teman, banyak teman-teman yang pulang dari ekspor fund kapal pesiar kemarin, itu banyak yang ngedrop. Itu. Kenapa? Salah satunya itu. Karena tanpa disadari, itu hidup dengan masa lalunya. Itu. Jadi, merasa bahwa, wih, enak yuk. Wah, kapal pesiar. Wah, nikmat sekali. Gitu kan. Terus,
seakan-akan terus kayak lupa, ya kan? Terus mungkin juga terjebak seperti yang dikatakan tadi, mungkin Sari, ya kan, yang kadang-kadang tuh terjebak dengan eh, kondisi pola pikir hari ini, ya kan. Sari hebat, gitu. Ah, mana? Wong saat ini saya lagi gagal gitu kan. Itu kan yang seringkali menggandui kita kan. Padahal kalau kita mau apa ya? Runtut apa sih bahasa Indonesia yang runtut itu apa ya? Ngurutkan. Kita kalau mengurutkan teman-teman, teorinya itu sebetulnya tetap loh, bahwa andai kata kondisi kita hari ini ya itu gagal, itu akibat apa yang kita lakukan di masa lalu. Selalu seperti itu. Jadi polanya itu tetap bahwa kondisi hari ini itu akibat perbuatan kita di masa lalu, dan kondisi kita di masa depan itu akibat perbuatan kita hari ini. Ini teori selalu tetap, ya kan? Jadi ibaratnya gini, nggak mungkin hari ini kita ngalami sesuatu, ya kan? Kalau tidak ada perbuatan kita di masa lalu, itu. Teman-teman bingung nggak? Jadi contoh-contoh, hari ini kita punya masalah, ya kan? Kalau kita mau betul-betul jujur dengan diri, contoh paling gampang lah, contoh paling gampang, ya. Apa itu? Sakit hati. Nah, ini contoh paling gampang kan, sakit hati, ya kan? Berapa banyak orang terjebak selalu mengatakan apa? Ya, loh, saya tuh sakit hati itu gara-gara Ronald ini. Ronald tuh kalau ngomong tuh nggak enak, ya kan? Makanya saya sakit hati, ya kan? Padahal sebetulnya kalau kita mau renungkan baik-baik teman-teman, yang membuat sakit hati itu Ronald atau saya? Nah, coba jawab di chat. Yang membuat saya sakit hati itu Ronald atau saya? Pak Johan yang buat sakit hati. Yes, karena saya ngambil keputusan, saya mikirin omongannya Ronald. Itu kan yang membuat Ya. kita sakit hati, betul nggak? Oh, Jadi yang membuat benar. kita sakit hati itu apa? Tapi terus kan kalau disadari, kita akhirnya terjebak dengan kondisi itu, kita pegang terus sakit hati kita, ya kan? Dan itu akan membuat akhirnya apa? Yaitu hari ini kita terpuruk. Makanya kalau kita mau urutkan, keterpurukan kita hari ini, kegagalan kita hari ini, itu pasti ada akibat dari masa lalu. Itu pasti. Itu. Makanya saya setiap kali teman-teman kalau misalnya teman-teman konsultasi ya kan atau mungkin ngobrol tentang kondisi hari ini, saya selalu pengen ngajak flashback sedikit ke belakang. Itu. Artinya apa? Saya kepengen ngajak flashback ke belakang. Sekali lagi bukan untuk jadi berita gosip, ya kan? Saya bukan berarti saya itu kepo dengan masalah Anda, ya kan? Tapi saya itu sebetulnya cuma pengen mencari bahwa pasti ada loh sesuatu yang Anda lakukan kemarin sehingga kondisi kita hari ini ya seperti hari ini, ya kan? Setelah itu apa? Saya kepengen ngajak teman-teman, yuk kita ngeliat ke depan. Anda mau apa? Saya mau apa? Ya kan? Setelah itu, ayo kita membuat sebuah pilihan yang baru, ya, yang membuat kita bisa berbeda masa depannya dengan masa lalu kita, ya kan? Karena ingat, masa depan kita itu tidak tergantung dari masa lalu. Masa depan kita itu tergantung dari hari ini, ya kan? Makanya kalau dari sharingnya tadi, beberapa teman-teman yang udah sharing, eh, apa yang membuat saya tidak berani untuk mengatakan hal positif? Nah, kadang-kadang jebakan itu kan. Jebakan merasa, lah kondisi hari ini kan saya nggak seperti yang saya ucapkan. Nah, makanya saya bilang, betul. Ingat kondisi kita hari ini itu akibat masa lalu. Ya kan? Nah, kepengen kan masa depannya berubah, makanya buat iklan yang baik. Saya orang hebat. Ya kan? Itu untuk masa depan. Bukan untuk hari ini. Itu untuk masa depan. Dan juga bukan untuk masa lalu. Kita nggak bisa ngubah masa lalu. Jadi kita mengatakan bahwa saya adalah orang yang hebat. Saya adalah inspirasi keluarga. Saya adalah suami yang hebat. Saya adalah seorang ayah yang hebat. Ya kan? Saya seorang pemimpin yang hebat. Itu untuk masa depan, ya kan? Jadi bukan untuk masa lalu. Jadi mungkin saran saya teman-teman, ya,
coba pisahkan teman-teman. Makanya admit dulu, terima dulu. Yang tadi Mbak Mia bilang, eh, ya kan itu dulu, ya kan. Saya menang itu dulu. Nah, sekarang kan saya sudah kalah. Oke, makanya hari ini, ya meskipun yang dulunya menang hari ini kalah, berarti kan bisa menang lagi kan. Ingat loh, itu sementara loh. Nah, ayo, bagi teman-teman yang hari ini dalam posisi kalah, yuk buat kemenangan, ya kan? Buat yang sudah menang, hati-hati sementara ya, hati-hati jangan dipegang ya kan. Makanya saya sering kali kan cerita kan sama teman, ingat ya, edifikasi jangan ditelan, ya kan? Edifikasi jangan ditelan. Karena itu berbahaya banget, teman-teman. Edifikasi itu, ingat, edifikasi itu sebetulnya cerita masa lalu. Loh, iya kan? Ini eksekutif crown, star crown, itu masa lalu, ya kan? Jadi, ingat, hati-hati, edifikasi itu masa lalu, makanya edifikasi jangan ditelan. Ya, makanya yuk kita hidup dengan hari ini. Itu. Jadi sekali lagi seperti yang tadi yang Pak Ronald juga bilang bahwa kadang-kadang itu kan takut dibandingkan yang lain. Saya ini belum diamond loh, ya kan? Jadi kan yang lainnya sudah diamond, berarti saya belum berhasil, ya kan? Ingat, ya kan? Apa yang kita ucapkan hari ini itu untuk masa depan kita, bukan untuk masa lalu. Apa yang kita ucapkan hari ini itu untuk masa depan kita. Ya, kalau teman-teman masih punya ganjalan, teman-teman masih punya ganjalan untuk bisa ngomong ini, Anda boleh spill loh teman-teman, Anda boleh sharing, karena saya berharap teman-teman bahwa kita ini mempunyai sebuah pikiran yang baru, kita mempunyai sebuah keputusan yang baru, sehingga masa depan kita juga menjadi berbeda, ya kan? Maksud saya tuh gini, bukankah itu harapan kita, ya kan? Bukankah itu yang membuat Anda rela jam 8 buka Zoom. Kadang-kadang saya tahu nih sebagian besar di sini close camp. Kenapa? Karena saya tahu Anda semua sedang sibuk, ya kan? Tapi saya percaya Anda meluangkan waktu, bukankah itu harapannya? Bahwa ingin mengharapkan masa depan yang berbeda, ya kan? Makanya, yuk sama-sama kita buat masa depan yang berbeda. Makanya kalau masih ada unek-unek teman-teman nggak bisa open cam, sorry open cam, nggak bisa open mic, ya kan? Anda mau bicara langsung boleh, ya kan? Atau Anda boleh chat aja, misalnya berusaha bacain di chat juga. Jadi kalau bisa sih, ya kan, hari ini bisa bisa terjadi satu hal yang baru. Kita harus lebih dulu mengenal dengan baik kelemahan kekuatan kita. Iya, betul. Kalau sementara keputusan saya, oke. Nah, intinya jangan pernah berhenti kecuali sudah mau dipanggil, ya dipanggil Tuhan maksudnya ya. Kalau dipanggil suaminya atau dipanggil pasangannya kan sering ya. Ya, karena kan kita tahu, saya percaya kok teman-teman, bahwa Tuhan itu izinkan kita sampai hari ini masih bisa menghirup udara segar, ya. Apalagi ya saya pribadi ini sudah dapat persimpangan minimal lah ya dalam 5 tahun belakangan ini loh, saya dapat persimpangan 2 kali loh, ya kan? COVID sekali, usus buntu pecah sekali kemarin ya kan. Dan luar biasanya kok Tuhan masih masih izinkan saya ya masih menghirup udara segar, ya kan? Ya pastinya saya percaya bahwa ya tugas saya belum selesai, ya kan? Jadi jangan pernah berhenti sampai Tuhan yang manggil ya kan, saatnya kita beristirahat. Ya, seorang pemenang bukan tak pernah gagal, tapi bangkit lagi, mencoba lagi. Apa yang mengucapkan hari ini terjadi dalam hidup kita, betul. Ada nggak teman-teman yang mau mungkin ada hambatan, mungkin apa sih yang membuat Anda tuh masih ganjel, nggak bisa mengatakan betapa luar biasanya diri saya? Ada nggak? Oh, nggak ada. Berarti sudah oke semua ya. Berarti nanti coba ya, apa namanya, buat iklan diri, teman-teman. Eh, mungkin satu lagi, teman-teman. Kalau dari saya pribadi, tadi kan Pak Ronald sempat ngomong, nanti takut dicap sombong. Nah, ini salah satu kunci yang saya lakukan selama ini, teman-teman. Minimal ini untuk menjaga kerendahan hati kita. Ya, jadi apa yang membuat saya setiap kali kalau saya bilang bahwa saya hebat, saya orang luar biasa.
Kalau ada orang yang bilang ke saya bahwa, wih, Pak Johan sombong. Saya cuma bilang, ya maaf kalau memang saya sombong. Tapi saya punya dasar. Kenapa kok saya itu ngomong bahwa saya itu hebat? Saya mengatakan bahwa saya itu hebat. Saya mengatakan bahwa saya itu luar biasa. Ini adalah salah satu bentuk penghargaan saya kepada Tuhan yang luar biasa. Karena saya percaya bahwa Tuhan itu luar biasa, ciptaannya juga luar biasa. Itu. Jadi sebetulnya yang saya katakan bahwa saya hebat, itu sebetulnya bukan mengatakan sayanya, tapi dengan kata lain, saya juga ingin mendeklarasikan kepada banyak orang bahwa Tuhan itu luar biasa. Buktinya apa? Punya ciptaan kayak saya. Ya kan? Jadi itu mungkin semoga bisa membantu untuk membuat Anda nggak sombong bahwa kehebatan yang saya punya, kehebatan yang kita punya, itu bukan semata-mata karena hebatnya kita, tapi semata-mata karena kemurahan Tuhan, karena hebatnya Tuhan dalam kehidupan kita. Ini semoga bisa membantu, ya kan, untuk menekan ego kita, ya. Semoga bisa membantu untuk menekan supaya kita nggak sombong. Ya, makanya kalau sampai ada orang ngomong sombong, ya saya bilang ya mohon maaf, ya kan? Karena itu yang saya percayai, tapi bukan semata-mata karena saya hebat. Buktinya apa kan? Buktinya sampai hari ini saya melakukan banyak kesalahan. Bahkan 2 hari yang lalu kan, kalau nggak salah pada waktu baca buku, itu kan juga poinnya kan sangat menampar saya banget. Karena itu adalah salah satu kelemahan saya yang sampai hari ini saya masih berusaha untuk tumbuhkan, ya kan? Jadi saya hebat semata-mata bukan karena sekali lagi bukan karena hebatnya saya, tapi karena saya punya Tuhan yang luar biasa, Dia menciptakan luar biasa. Mungkin itu aja. Ada yang mau nambahin? Atau saya serahkan kepada Ciri aja deh. Terima kasih Pak Johan. Wah, luar biasa ya teman-teman semua. Ini di bacaan yang message juga banyak sekali yang apa? Yang endingnya adalah mengaminkan. Ya, amin. Thank you semua sudah sudah apa? Memberikan kisi-kisinya juga gitu ya. Semoga afirmasi untuk diri kita sendiri itu juga bermanfaat buat kita dan semua orang yang ada di sekitar kita. Oke. Eh, Mungkin saya tutup hari ini dengan doa dulu ya. Habis doa baru kita foto bersama ya. Oke, saya pimpin doanya. Kita berdoa sesuai dengan ajaran kita masing-masing. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami bisa berkumpul bersama dalam komunitas baca buku ini. Bagaimana kami bisa saling sharing dan juga belajar untuk menanamkan sikap berpandangan maju dan optimis. Belajar untuk tidak merendahkan diri sendiri dan melatih memuji diri agar kami terus bisa belajar, Tuhan. Bimbing hidup kami, Tuhan, agar akhir bulan ini berkat yang Tuhan siapkan untuk kami bisa kami terima dan kami bersyukur dengan prosesnya. Adapun di mana proses-proses yang akan kami hadapi itu akan membuat kami terus bertumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadikan kami orang-orang yang bisa menghargai diri dan kesuksesan bertumbuh dari hikmat yang Tuhan curahkan untuk kami semua. Amin. Amin. Mari kita foto. Yuk, on cam yuk. Yuk, open cam, foto. Bahan Yang story, bisa open, lumayan. ya, yang bisa open Oke. cam, foto ya. Bisa open cam dulu. Setelah itu bisa untuk bahan story. Oke. Saya, 1, 2, cekrik. Ya. Pengumumannya apa aja, Ciri ya? Pengumumannya untuk yang di Jakarta dan sekitarnya, untuk tanggal 1, ya tanggal 1 kita kedatangan mentor kita yang luar biasa Pak Johan Budiman ke Jakarta. Ya, jadi nanti kalau yang bisa hadir itu di tanggal 3 ya, tanggal 3 di HDI Grow Harapan Indah. Itu nanti kalau yang butuh perlu tiketnya lagi itu bisa hubungi saya. Buat teman-teman yang mungkin di Semarang ataupun di sekitar, kalau misalnya ada rekan kerja yang di Jakarta, boleh ya hubungi supaya kita siapin Mm-mm. tiketnya. Oke.
Oke. Nah, sama jangan lupa hari ini teman-teman untuk pendaftaran 250.000 untuk Entrepreneur Success Camp di apa? Di Amanah apa sih namanya? Tempat tempat apa sih itu namanya? Agrowisata aman. Agrowisata Amanah Solo. Oke. Tawangmangu ya. Hari ini terakhir 250.000 ya. Ingat Mm-mm. teman-teman lumayan ya karena kita dibekali Royal Jelly Liquid ya. Jadi daftarkan segera meskipun enggak apa-apa. Saya nunggu bonus transfer tanggal 8 ya enggak apa-apa lah. 300.000 dapat Royal Jelly Liquid masih masih tetap menguntungkan ya. Jadi sekali lagi Entrepreneur Success Camp teman-teman kita akan belajar tentang sistem ya. Nanti kita di situ akan berkumpul dengan banyak dan nggak cuma dari tim kita, nanti ada juga dari tim yang lain ya minimal bisa berkenalan ya. Jadi kita akan sama-sama di sana ya. Jadi jangan lupa ya tanggal 16-17 November ya untuk Entrepreneur Success Camp di Tawangmangu Solo. Sama jangan lupa hari ini ya. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman minta tolong ya belanjaan masukkan kalau bisa tuh siang tuh sudah selesai supaya apa? Supaya bisa Ya, muncul di HDI1 jadi bisa korek. ngecek, dia Mm-mm. bisa koreksi. Jadi jangan mepet-mepet ya kan. Memang sih Anda belanja untuk bulan ini untuk close target kita bulan ini itu masih bisa sampai 23,59. Cuman sekali lagi, saya tuh khawatirnya cuman kalau sampai salah hitung Takut itu. kepleset. Iya, takut kepleset, ya kan? Yang namanya kepleset itu kan nggak direncanakan ya. Saya tak kepleset, kan nggak ada yang gitu ya. Jadi untuk jaga-jaga, jam 12 bereskan semua, teman-teman. Tapi kalau memang, tapi masih belum dapat, nggak apa-apa. Perjuangan masih bisa dilanjutkan. Minimal, teman-teman, minimal lah ya. Itu Anda mulai proses belanjaan itu, kalau saya boleh saran, 23.30 lah. Sudah mulai diproses. Ya, jadi jangan 23.59 baru mulai masuk HDI Store. Nanti pencet-pencet-pencet, nanti, aduh, kelewat lah, janganlah. 23.30 lah, sudah mulai terakhir Anda mulai masuk di HDI Store. Ya, Ya, dan saya menambahkan, kalaupun, Eh, apa aja? Oh, lepas. Oh ini, mati. Baterainya habis. Waduh, kita jadi penasaran ya. Kalaupun apa tadi? Apa Menambahkan yang ini. ditambahkan gitu ya? Oh Welcome untuk ya. Bu Ita. Ini ada apa peserta baru dari Salatiga. Bu Oh, Ita hai Bu boleh Ita. open mic. Bu Ita ini rekannya Bu Lili. Oh ya. Hai Bu Ita, Ya. selamat datang. Iya. Kak Ria ditunggu. Kalaupun apa sorry, tadi? tadi baterainya habis. Ternyata saya nggak ngeh. Pagi-pagi. Terus gimana? Kalaupun kita lagi nunggu kalaupun loh ini. Ya, nih, kalaupun memang sampai jam 12, jam 11, jam 23.30, jangan lupa screenshot maksud saya. Oh ya, Gitu. betul. Nah, itu saya. Sorry. Oh ya, saya juga mau kenalin ada teman baru kita namanya Ibu Wulan Bu dari Wulan. Jakarta. Ya, mungkin Salam nggak bisa kenal. on cam kayaknya, masih kerja. Oke, hai Kak Wulan. Nanti yang Kelihatannya masih akan muda ikut, loh. Nanti saya panggil ibu, nanti tersinggung. nanti yang akan ikut ini kok HDI Grow juga kok. Oh, oke, enggak apa-apa. Wih, Nanti kita mantap. ketemu di Jakarta. Ya, buat teman-teman ya, di Harapan Indah Bekasi, tanggal 3, nanti bisa ketemu onsite dengan saya, ya boleh ngobrol. Dan saya bisa bantu, kalau Anda undang rekan kerja Anda yang baru, nanti saya akan bantu untuk closing. Oke, Sip. ada lagi? Ya, pokoknya jangan lupa, hari ini ya, kita Lasan akan ya. buat terobosan-terobosan baru. Oke. Oke, Sampai besok baca bukunya. ya, see you. Terima kasih semua.